ketika jenengan pergi berangkat dengan membawa seluruh harta jenengan, berkorban jiwa raga sampai jenengan meninggal mati syahid. Tidak ada yang kembali. Harta jenengan, apapun yang jenengan bawa itu tidak ada yang kembali. Jenengan kemudian meninggal di tempat mati syahid. Wah, itu sulit sekali. Udiya min hasanatihi laisa thamma dinar wala dirham. Barang siapa yang mati, hati-hati ini, dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena pada hari kiamat itu tidak ada lagi dinar dan dirham. Ini yang perlu kita waspadai, Bu. Jadi hadis ini atau dalil ini menjadikan kita, walaupun kita ini dalam tanda kutip memusuhi riba, kok tidak boleh jenengan ngambil utang riba terus ngemplang dengan alasan saya ingin memusuhi riba. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Saya akan ngambil mobil lah, aku tak goplayu lah, aku karena membenci riba. Ini tidak boleh. Alasannya ini, hatta jenengan akad dengan lembaga keuangan itu kan bisa jadi punya perorangan, bisa punya PT atau CV yang penanam modal dan lain-lain. Itu jenengan akad berapa orang gitu? Kok jenengan mau ngambil hartanya tidak yang bukan punya milik jenengan dengan alasan tadi, niatan seolah-olah baik dia musuhi riba. Tapi tidak boleh. Itu dolim sebenarnya. Jenengan ngambil ngerampas harta orang lain dengan niatan tadi, seolah-olah dibenarkan. Tapi ini di sini 1 dirham atau 1 dinar. Di sini ketika kita tidak mampu melunasi, kelak akan diganti dengan pahala kebaikan kita. Kira-kira misalkan kok di kehidupan kita punya sholat, pahala sholat berapa? Contoh, misalkan 1 hari 17 rakaat. 17 rakaat kita diminta semua. Ya kalau 17 rakaat kita bagus semua sholatnya. Kalau yang bagus itu dihitung 1 bulan itu cuma ada 10. Jangan mau diminta semuanya, kira-kira nanti mau enggak? Wah, aku juga malah ini jebule 10 tok sing ketung sing apik nanti catatan. Kita enggak tahu, Bu. Yang pahala kita yang sempurna, yang bagus yang mana, yang kurang sekali di sholat yang ketika apa. Kok ini yang diminta pahala yang bagus semua, yang diterima semua. Padahal kita sholat selama ini udah tahu kita yang diterima yang berapa kali. Jangan-jangan infak kita juga banyak yang tertolak. Yang diterima ini mau dijadikan untuk melunasi utang kita. Pahala jenengan habis enggak? Ya kalau utangnya 1 dinar sedikit, enggak kalau puluhan, ratusan, ribuan. Dan ngerinya lagi, di sini ternyata tidak hanya pahalanya ketika jenengan sudah tidak punya pahala, jenengan akan dilimpahkan dosa orang yang jenengan utangi itu. Misalkan orang ini pernah punya dosa mencuri, pernah punya dosa membunuh, bisa jadi dilimpahkan ke kita hukumannya. Karena apa? Karena utang. Ngeri. Kita tidak bisa nyaur. Kita mau nyaur pakai apa? Pahala sudah habis. Kebaikan kita, sholat kita sudah ada habis. Pahala sedekah kita sudah ada. Sudah nol semua kita. Kalau dihitung rekenan itu, kalau belanja saldo kita sudah nol ini. Hutang kita, tapi hitungannya masih ada. Jadi kan ngambil belanjanya terlalu banyak. Berikut dikembalikan lagi. Padahal ini dikembalikan sudah tidak boleh, sudah terlanjur dimakan ini. Posisinya seperti itu kalau di akhirat. Kan sudah terlanjur dimakan, sudah jenengan sudah terbawa mati, sudah tidak ada pengganti lagi selain kebaikan amal sholat dan dosa. Jangan sampai seperti itu. Makanya kok ada seorang mujahid yang tergantung tidak jadi masuk surga karena hutang. Tergantung ini kira-kira kalau pandangan kita di mana? Kayak seperti jemuran kita nih, tergantung. Di tengah-tengah, tidak di surga, tidak di neraka. Itu namanya apa? Al-A'raf. Makanya ada suratnya nih. Al-A'raf itu ada di tengah-tengah jalurnya itu. Jadi jenengan belum ke surga, belum ke neraka ini. Belum hitungan, artinya belum dihitung. Hisapnya belum ada. Belum waktunya hisap waktu itu. Jadi jenengan digantung. Padahal harusnya kalau udah ada hutang, jenengan sudah masuk ke surga. Karena hisapnya jenengan belum muncul, masih digantung seperti itu. Ya ini kalau hisapnya bagus,
pahala jenengan masih lebih banyak, sedikit saja masuk surga. Ya kalau minus hutangnya jenengan lebih banyak, misalkan hutang 100 juta nih, 100 juta itu kira-kira kalau ditukar sama pahala kita tidak tahu berapa banyak nih. Itu belum yang miliaran, coba 100 juta saja. Jenengan kira-kira berapa hari butuh kerja untuk menggapai 100 juta itu? Bersih ya? Ini bukan 100 juta yang kotor. Kalau 100 juta kotor omset, bersih ini. 100 juta itu artinya bersih. Kita pendapatan sehari bersih, sudah dikurangi modal dan lain-lain, pengeluaran bensin dan sebagainya, transport itu sudah bersih. Bayari karyawan, listrik dan lainnya, dapat 100 juta. Kalau coba jangan kumpulkan 1 tahun bisa, misalkan 1 bulan berarti 10 juta nih. Gampangnya seperti itu. Ada omset yang 1 bulan 10 juta bersih. Kita maksudnya kembalikan ke diri kita. Sulit Bu, berat ya. Kita saja kadang 5 juta bersih saja setiap bulan ya, kadang masih ngos-ngosan gitu. Masalahnya elit Bu, ekonomi sulit Bu. Ini kita bicara yang realita saja. Berarti kalau 100 juta jangan mau berapa tahun itu pahalanya yang disedot. Padahal kita kerja 1 tahun saja belum bisa nemu 100 juta bersih. Jadi hati-hati terkait masalah hutang. Kemudian hal ini dilanjut oleh Abu Hurairah. Nabi SAW beliau bersabda, jika seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya, ataupun dia akan bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya, yaitu artinya tadi bergantung di Al-A'raf tadi, dia tidak masuk ke surga dan belum dimasukkan ke neraka karena hisabnya tadi. Dia akan digantung, ini hadis riwayat Tirmidzi, sebagai penguat tadi, untuk menjadikan apa ya, ibrah buat kita. Hati-hati walaupun kita amalannya banyak, sekalipun jenengan haji sudah 2 kali, 3 kali, umroh sudah berkali-kali. Ini yang orang yang meninggal karena jihad saja bisa digantung seperti itu. Jihad pahalanya besar apa enggak kira-kira? Harusnya paling besar Bu, ketika jenengan pergi berangkat dengan membawa seluruh harta jenengan, berkorban jiwa raga sampai jenengan meninggal mati syahid. Tidak ada yang kembali. Harta jenengan, apapun yang jenengan bawa itu tidak ada yang kembali. Jenengan kemudian meninggal di tempat mati syahid. Wah, itu sulit sekali. Orang pedangnya Allah saja tidak sampai seperti itu, kok kita mau seperti itu? Kita ada kemungkinan tidak yang di situ? Nah, makanya ini kita harus lebih berhati-hati terkait bab hutang tadi.